Halo Sobat Spooky, kembali lagi di obrolan wedangan, tempat di mana kalian bisa mendapatkan dosis kebutuhan cerita-cerita horor. Ditemani saya Cakson yang akan membawakan episode Spooky Second kali ini. Ladies and gentlemen, welcome to the Jan Satrio Show. Kali ini saya akan membagikan cerita mistis yang datang dari sebuah tempat yang menurut saya dan beberapa kolega saya bisa dibilang cukup angker, yaitu kantor kami. Kantor angker yang dulu pernah kami gunakan sebagai tempat untuk mengais rejeki adalah sebuah ruko yang berlokasi di sebuah perumahan elit di kota Surabaya. Angker dan elit, sungguh dua kata yang jarang ditemui dalam satu kalimat yang sama. Namun itulah yang terjadi atau paling tidak yang pernah kami rasakan selama kurang lebih 2 tahun menempati ruko tersebut. Terlihat seperti layaknya ruko biasa, kantor kami ini pun sama sekali tidak memancarkan aura mistis apabila dilihat dari luar. Sedikit gambaran, kantor kami terdiri dari 3 lantai, di mana lantai pertama digunakan untuk resepsionis, ruang marketing, dan pantry. Lantai kedua digunakan sebagai ruang meeting dan ruang manajer. Lalu lantai 3 adalah tempat untuk kami para staf bekerja. Cerita yang akan saya bawakan kali ini merupakan pengalaman yang dialami oleh kolega saya. Panggil saja dia Sari. Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Tumpukan berkas masih menjulang tinggi di pinggir meja. Spreadsheet dengan angka-angka yang mulai nampak abstrak masih terbentang di monitor komputernya. Duluan ya Sar, hati-hati ya berduaan di atas nanti diganjilin loh. Goda Wahyu pada Sari yang waktu itu masih harus bekerja lembur. Mana ada diganjilin, yang ada digenapin tahu. Jawab Dwi, yang kebetulan juga harus lembur pada hari itu. Sari yang pendiam pun hanya tertawa kecil menanggapinya. Sambil melambaikan tangan dan menertawakan kesialan kedua koleganya yang harus kerja lembur lebih larut, Wahyu pun meninggalkan ruangan. Gosip tentang keangkeran kantor memang sudah didengar oleh semua karyawan. Dan yang paling sering digoda adalah Jepang si office boy. Ya, betul, Anda tidak salah dengar. OB kami memang akrab dipanggil dengan Jepang. Tapi biarlah hal itu tetap menjadi misteri, karena sejatinya juga tak ada yang tahu kenapa ia bisa dipanggil seperti itu. Kerap kali Jepang bercerita tentang godaan-godaan yang dialaminya ketika membersihkan kantor sendirian di malam hari. Ketika ia membersihkan lantai 2, terkadang ia ditemani dengan suara-suara anak kecil yang berlarian ke sana kemari. Ketika ia turun ke lantai 1, seringkali ia diikuti oleh suara langkah kaki yang berat mengikutinya turun dari lantai 2, walaupun jelas di kantor tidak ada orang lain selain ia seorang. Dan tak luput juga sesosok wanita berdaster putih dan berambut panjang yang terkadang mengintipnya dari jendela ruangan marketing. Namun, Jepang adalah orang yang tak ambil pusing dengan hal gaib seperti itu. Berbekal dengan galon kosong di kedua tangannya, ia selalu siap untuk melemparkannya ke arah siapa
bahkan apapun yang menggodanya. Jancuk! Umpatan khas orang Surabaya keluar dari mulut Dwi, merespon suara bising dari lantai bawah. Jepang emang jancuk, bikin orang jantungan aja, gerutu Dwi. Sedangkan Sari hanya bisa memejamkan mata sambil mengerutkan alisnya, mengekspresikan rasa kaget. Sambil tetap menggerutu, Dwi keluar ruangan dan turun ke lantai bawah untuk melihat apakah gerangan yang sedang Jepang lakukan. Jantung Sari berdegup dengan sangat kencang, badannya membeku dan tak bisa bergerak karena kaget. Ia berusaha menggerakkan tangannya untuk meraih segelas air putih yang ada di mejanya. Seraya meneguk air putih yang entah kenapa terasa sangat menyegarkan malam itu, degupan jantung Sari akhirnya bisa kembali normal. Setelah kembali tenang, Sari kembali membelai keyboard dan berkas-berkas yang masih menumpuk di mejanya. Sari mencoba tetap fokus pada pekerjaannya dan mencoba mengabaikan apa yang baru saja terjadi. Walau jauh dalam lubuk hatinya, ia tahu pasti ada yang tidak beres terjadi di bawah. Ketukan suara di keyboard menjadi satu-satunya alunan musik yang memecah keheningan di kantor malam itu. Namun, tiba-tiba terdengar suara lain yang turut memecah keheningan. Terdengar suara ketukan dari jendela kaca di belakang Sari. Sejenak Sari terdiam, kembali kaku. Dalam benaknya ia berkata, "Burung. Pasti burung." Sari mencoba mencari pembenaran atas apa yang baru saja didengarnya. Mengingat ia sedang berada di lantai 3, jadi tak mungkin ada manusia yang sengaja mengetuk jendela kaca di belakangnya. Belum selesai mencari pembenaran, seketika hawa dingin mulai menusuk dari belakangnya, membuat bulu kuduk Sari mulai menari-nari. Godaan untuk menengok ke belakang sangatlah besar. Terasa seperti ada tangan yang memaksa kepalanya untuk menoleh ke belakang. Pejamkan mata. Itulah satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Sari. Suara pintu di depannya terbuka. "Sar, balik aja yuk. Udah malam nih. Kerjaan lanjutin besok aja. Soalnya Jepang ini habis diliatin yang enggak-enggak tuh katanya. Jadi parno deh aku." Sambil menghela nafas, Sari merasa lega bahwa yang membuka pintu dan masuk ke ruangan adalah rekan kerjanya, Dwi. "Entar dulu deh, Wi. Besok pagi ditungguin si bos ini. Paling sejam lagi selesai kok." "Yakin mbak nggak mau pulang?" tanya Jepang yang baru saja menyelonong masuk menyusul Sari dan Dwi di lantai 3. "Ini lagi pada hiperaktif loh mbak. Wes, ayo pulang aja, udah jam 9 loh ini." "Apaan sih Pang, gak usah nakut-nakutin gitulah," bentak Dwi. "Ya udah deh, Sari aku temenin aja kalau cuma bentar. Kasian kalau dia lembur sendirian. Udah kamu pulang duluan aja Pang. Gak apa-apa, ntar kita yang kunci pintu kantor." Setelah berpamitan dan menitipkan kunci, Jepang turun dan meninggalkan Dwi dan Sari berduaan di ruang kerja. Sari akhirnya kembali bertatap muka dengan monitor yang masih menyala terang di depannya. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Berkas-berkas yang tadinya tertumpuk di meja Sari sudah berpindah di meja si bos, menunjukkan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Dwi terlihat sedang duduk di bangku kerjanya sambil tertawa terbahak-bahak melihat YouTube di monitor komputernya. Walaupun suara tawanya terdengar sangat mengganggu, tapi paling tidak suara itu terdengar lebih menenangkan daripada suara ketokan yang tadi didengarnya.
Ayo pulang, Wi. Sari menghampiri Dwi yang masih terbahak-bahak tanpa ada habisnya. Udah kelar, Sar. Ya udah yuk balik. Setelah membereskan meja kerjanya masing-masing, Dwi dan Sari pun beranjak meninggalkan ruangan untuk turun ke lantai 2. Gelap. Itulah perasaan yang pertama muncul dalam benak Sari ketika hendak menuruni tangga menuju lantai 2. Entah kenapa rasanya sangat gelap sekali malam itu, walaupun lampu masih terlihat menyala di bawah. Dwi nampak acuh saja dan berjalan menuruni anak tangga dengan normal. Sedangkan Sari masih terpaku dengan kegelapan yang ada di depannya. Ia berusaha memberanikan diri untuk melangkahkan kakinya yang terasa sangat berat untuk menuruni anak tangga. Panas dan sumpek. Lantai 2 terasa sangat panas dan sumpek. Terasa seperti ada yang menekan badannya dari berbagai arah. Tak luput muncul perasaan seperti sedang ada yang menatap Sari dari berbagai arah. Sari hanya bisa memandang ke bawah, melihat langkah kakinya sendiri. Ia sama sekali tak berani memandang ke sekitarnya. Bulu kuduknya lagi-lagi mulai menari dengan liar. Sungguh perasaan yang sangat tidak mengenakan. Namun dalam hatinya ia sangat bersyukur bahwa sekarang ia masih ditemani Dwi. Tak terpikirkan kalau tadi dia hanya sendirian di kantor dan harus melewati perasaan ini sendirian. Akhirnya tangga menuju lantai 1 sudah terlihat. Sari bernafas lega. Paling tidak setelah menuruni tangga ini, dia bisa langsung lari keluar dari kantor. Di bawah pun memang terlihat lebih terang daripada lantai 2. Dan kini langkah kakinya pun jauh terasa lebih ringan menuruni anak tangga menuju lantai 1. Tetapi terkadang apa yang kita harapkan memang tidak selalu terjadi. Dan kerap kali realita menampar wajah kita dengan sangat keras. Setelah menuruni tangga dan tiba di lantai 1, alih-alih bisa berlari menuju pintu keluar, tubuh Sari mendadak membeku, sekujur tubuhnya terasa dingin. Matanya hanya tertuju pada pintu kantor di depannya. Bukan pada pintu kantor, tetapi pada sesuatu yang berdiri di depan pintu kantor. Dwi melangkah maju menuju pintu layaknya manusia normal. Apakah Dwi tidak melihat sosok itu? Pikir Sari dalam hati. Itu apa? Pikiran Sari masih mencoba menyusun dan menganalisa apa yang sedang dilihatnya. Kok malah diem, Sar? Ada yang ketinggalan di atas? Tanya Dwi. Bukan, Wi, bukan. Gak ada yang ketinggalan, tapi itu, di belakangmu itu. Tapi tak sepatah kata pun keluar dari mulut Sari. Perkataannya hanya bisa terucap dari dalam hati. Hitam, kecil, mungkin hanya setinggi pinggang orang dewasa. Cahaya dari luar kantor membuat sosok itu tidak terlihat dengan jelas. Hanya mulutnya yang terkesan menyeringai dengan lebar sedikit terlihat di balik bayang-bayang yang nampak seperti kepalanya. Satu hal yang bisa Sari simpulkan dari penampakan yang dilihatnya itu. Bukan manusia. Jelas itu bukan manusia. Sekejap Sari langsung memejamkan matanya. Ia hanya bisa berdoa dalam hati meminta pertolongan dari Yang Maha Esa. Tolong lenyapkan makhluk yang ada di depanku itu. Waktu pun terasa berjalan sangat lambat. Suara detik pada jam dinding terdengar sangat kencang di telinga Sari. Walaupun ia sedang memejamkan mata, tetapi seringai sosok itu tetap terbayang dalam pikirannya. Sar, ayo balik enggak? Suara Dwi sontak membuat Sari membuka matanya. Dilihatnya Dwi sudah membuka pintu kantor.
Hilang. Makhluk itu sudah hilang. Hanya satu kata yang terpikir oleh Sari saat itu. Lari. Ia mencoba menggerakkan kakinya yang terasa seperti terjangkar ke dalam lantai. Jantungnya berdegup kencang dan tidak beraturan. Nafasnya pun terengah-engah. Tetapi akhirnya Sari berhasil melawan ketakutannya dan bergerak melewati pintu kantor. Udara di luar terasa sangat menyegarkan. Lampu jalan terlihat sangat terang. Perasaan takutnya seketika menghilang dan hatinya terasa tenang. Ia menengok ke belakang dan terlihat Dwi masih memegang pintu kantor yang terbuka. "Kamu tadi kenapa, Sar? Kok tahu-tahu diem?" tanya Dwi sambil menutup dan mengunci pintu kantor. "Gak apa-apa, Wi, udah besok aja aku ceritanya ya," jawab Sari sambil tersenyum. Dwi pun nampak kebingungan melihat kelakuan rekannya yang sangat aneh malam itu. Akhirnya mereka berdua menaiki kendaraannya masing-masing dan saling berpamitan untuk pulang ke kediamannya masing-masing. Pintu kantor yang sudah tertutup masih menyimpan tanya dalam kegelapannya. Sosok apa tadi yang dijumpai oleh Sari dan apa maksud dan tujuannya? Sekian cerita yang bisa saya bagikan untuk episode kali ini. Nantikan cerita-cerita seram lainnya hanya di Spooky Second Obrolan Wedangan. Saya Jackson, mohon pamit, sekian dan matur suwun.